Matur nuwun sedulur semua. Dimanapun panjenengan berada, sugeng pepanggihan malih kalian kula Waktu Bagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang budaya leluhur yang ditinggal dan sekarang sudah banyak dilupakan. Contohnya tentang penamaan. Apakah sekarang masih ingat mbah-mbah panjenengan itu namanya siapa? Paling mentok itu kalau sekarang cuma mengenal Mbah Buyut, Mbah Canggah, sudah. Padahal kalau di leluhur kita dulu itu ada 18 generasi ya yang bisa dinamai. Nah, ini saking istimewanya leluhur kita, terutama leluhur Jawa, itu bisa menamai 18 tingkat ke atas. Kita contohkan, untuk melahirkan kita satu orang di bumi ini, kita butuh 2 orang yang kita sebut orang tua kita, bapak dan ibu. Itu generasi pertama. Kemudian generasi yang kedua, bapak ibu itu berasal dari 4 orang eyang yang kita sebut kakek nenek. Kenapa 4 orang? 2 orang dari bapak, 2 orang dari ibu. Kemudian selanjutnya, kakek nenek itu berasal dari 8 orang eyang buyut. Itu generasi ketiga. 3 tingkat di atas kita. Kemudian 8 eyang buyut ini adalah hasil dari pertemuan 16 eyang canggah. 16 orang eyang canggah. Itu generasi ke-4, jadi dinamakan Mbah Canggah. Kemudian dari 16 Mbah Canggah ini sebetulnya membutuhkan 32 orang eyang wareng. Nah, 32 orang eyang wareng ini berasal dari 64 eyang udeg-udeg. Dari 64 eyang udeg-udeg ini menghasilkan 32 eyang wareng. Kalau di atasnya eyang udeg-udeg ini adalah 128 orang eyang gantung siwur. Nah, eyang gantung siwur ini adalah generasi ke-7. Kalau sekarang banyak yang masih mengenal dengan terakhir eyang gantung siwur itu, jadi 7. Padahal di atasnya masih ada lagi, yaitu generasi ke-8 adalah 256 eyang grupak sente. Dari 256 eyang grupak sente itu menghasilkan 128 eyang gantung siwur. Di atasnya eyang grupak sente adalah 512 eyang debok bosok. Itu generasi ke-8. Kemudian eyang debok bosok ini berasal dari 1024 orang eyang galih asem. Generasi 9. Kemudian eyang galih asem berasal dari 2048 eyang grupak waton. Itu generasi ke-10. Kemudian generasi ke-11 eyang grupak waton itu berasal dari 4096
Eyang Cendeng. Nah, Eyang Cendeng. Ini generasi ke-11. Kemudian berasal dari 8.192 Eyang Gieng. Gieng. Ini generasi 12. Kemudian Eyang Gieng ini berasal dari 16.384 Eyang Cumpleng. Generasi 13. Kemudian generasi ke-14. Eyang Cumpleng berasal dari 32.768 orang Eyang Ampleng. Eyang Ampleng ini berasal dari 65.536 Eyang Menyaman. Nah, kemudian Eyang Menyaman berasal dari 131.072 orang Eyang Menyo-menyo. Nah, kemudian yang terbaca terakhir atau di generasi 18 adalah 262.794 Eyang Trah Tumetrah. Ini generasi ke-18 yang tertinggi. Jadi kalau kita urutkan, kita sendiri, kemudian orang tua kita, bapak ibu, kemudian kakek nenek, kemudian eyang buyut, kemudian eyang canggah, kemudian eyang wareng, lalu eyang udek-udek, lalu eyang gantung siwur, kemudian eyang gerupak sente, lalu eyang debok bosok, kemudian eyang galeh asem, kemudian eyang gerupak waton, kemudian eyang cendeng, kemudian eyang gieng, kemudian eyang cumpleng, lalu eyang ampleng, kemudian eyang menyaman, kemudian eyang menyo-menyo, lalu eyang trah tumetrah. Nah, ini yang harus kita pelajari, bahwa kita ini berasal dari sekian ribu orang menjadi satu kita. Jadi kita ini berasal dari doa harapan mereka di 500 tahun yang lalu, bahwa kita adalah anak cucu, tempat harapan dan doa-doa terbaik dari mereka, mbah-mbah kita, eyang-eyang kita, sejak 500 tahun yang lalu. Jadi kita ini tidak terpisah dari 500 tahun yang lalu. Itulah kekuasaan Allah, kekuasaan Allah, Sang Hyang Widi. Doa-doa dari eyang kita masa lalu, di 500 tahun yang lalu, berharap anak cucu di masa depan adalah yang terbaik. Jadi mari kita renungkan dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi yang terbaik? Apakah kita tidak mengecewakan dari leluhur-leluhur kita? Apakah kita sesuai dengan doa dan harapan mereka? Atau justru kita membuat mereka menangis karena doanya tidak terkabul? Itu kita sendiri yang menentukan. Jadi saya tampilkan ke dalam video ini agar kita tidak lupa bahwa kita terkait dengan 500 tahun yang lalu. Kalau dirunut dari orang-orang tua kita, leluhur kita, jangan sampai lupa. Semoga anak cucu kita nanti juga masih bisa mengingat, sehingga tidak hanya terlupakan
Begitu saja budaya adiluhung dari leluhur Jawa khususnya. Terima kasih, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa berikan dukungan sekecil apapun penjenengan kepada channel ini, itu akan membuat channel ini semakin berkembang. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.